Salam sejahtera. Recorded. Bisa kelihatan materi kuliahnya? Bisa, Pak. Baik ya, pada hari ini kita lanjutkan diskusi kita ya tentang topik. Kalau yang sebelumnya adalah pengolahan air limbah. Kalau kita mengkhususkan hanya pengolahan senyawa organik atau pengolahan BOD gitu istilahnya ya. Kemudian pada hari ini kita lanjut terkait dengan pengolahan nitrifikasi air limbah. Jadi begini. Jadi nanti itu di dalam unit-unit desain itu kolam pertama itu proses lumpur aktif untuk mengolah atau menurunkan senyawa organik. Kemudian yang step berikutnya ada kolam lagi itu juga dia lumpur aktif tetapi itu mengolah nitrogen ya, total nitrogen. Dalam hal ini pengolahan nitrifikasi dan nanti dilanjutkan nanti dengan denitrifikasi. Hari ini nitrifikasi dulu ya terkait dengan ini pengolahan itu nitrogen totalnya. Jadi sama-sama lumpur aktif, tetapi jenis bakterinya itu akan berbeda ya. Yang di kolam untuk pengolahan senyawa organik saja itu dia pada umumnya adalah bakteri heterotropik ya. Ya dia bakteri heterotropik. Dia memanfaatkan senyawa organik itu untuk mendapatkan untuk mendapatkan sumber makanannya, terutama untuk unsur karbonnya gitu ya. Seperti kita makan nasi itu kita ingin mendapatkan untuk mendapatkan energi untuk menggunakan karbonnya ya karbonnya gitu ya dari makanan dari makanan pokok kita nasi lah gitu kan, sumber karbon gitu ya. Nah, karena air limbah itu biasanya jumlah amoniaknya tuh tinggi gitu ya, atau nitrogen totalnya itu dia tinggi, maka kita lakukan pengolahan. Jadi nitrifikasi itu pengolahan atau proses pengolahan dari senyawa amoniak menjadi nitrit, kemudian menjadi nitrat gitu ya, itu nitrifikasi. Nanti itu kalau proses denitrifikasi itu dari nitrat yang sudah terbentuk atau dihasilkan dari proses nitrifikasi itu di dekomposisi lebih lanjut, itu nanti akhirnya menjadi dinitros oksigen, dan hasil akhir yang diharapkan adalah gas nitrogen dia yang mana ini unsur ini atau gas ini nitrogen dalam bentuk gas ini adalah aman ya, karena di udara itu mengandung nitrogennya, karena biasanya tuh di dalam proses di pertanian itu seperti misalnya kehadiran tanaman kacang-kacangan itu dia punya bintil rhizobium ya, bintil yang bisa menjerap nitrogen sehingga nanti bisa digunakan sebagai pupuk alami lah gitu ya, bagi pertumbuhan tanaman yang lain gitu situ. Nah, hari ini nitrifikasi sebenarnya step-step langkah untuk pengolahan nitrifikasi ini kurang lebihnya mengikuti langkah yang sama seperti untuk proses pengolahan BOD ya. Jadi langkah-langkahnya kurang lebih sama, kecuali pada penentuan solid retention time-nya itu. Kalau yang untuk pengolahan BOD saja dia agak di urutan belakang, tapi kalau untuk nitrifikasi ini di awal-awal itu sudah ditentukan dulu berapa solid retention time-nya yang
baik solid retention time untuk teoritis nanti dihitung didapat. Nah, baru nanti yang SRT teoritis itu digunakan untuk menghitung SRT yang desain atau SRT aktualnya gitu. Oke ya, ini pertama-tama kita langkah pertama ya kita akan menggunakan coefficient kinetik untuk menentukan mu n ini. Jadi ini menentukan laju pertumbuhan bakteri ya, bakteri nitrifikasi ya, dengan menggunakan coefficient kinetiknya ya. Di sini ya rumusnya seperti ini. Dan juga menggunakan nilai dari total nitrogennya ya, kemudian juga kandungan atau konsentrasi DO-nya. Oke ya, ini karena seperti halnya perhitungan untuk pengolahan BOD saja, karena di sini coefficient kinetik yang kita gunakan adalah dalam suhu 20 derajat Celcius, kita sementara desainnya kita asumsikan di sini dalam kasus ini adalah di 12 derajat Celcius, maka perlu penyesuaian terhadap coefficient kinetiknya itu dengan menggunakan rumus yang sama yang digunakan pada pengolahan BOD saja, tetapi coefficient kinetiknya berbeda ya, coefficient kinetiknya berbeda. Yang digunakan coefficient kinetik yang untuk pengolahan nitrifikasi ini sebenarnya sudah di slide yang lalu ya. Sebentar ya, saya recall lagi gitu ya. Jadi ini ya, untuk pengingat kembali. Jadi ini semua perhitungannya menggunakan ini ya, menggunakan coefficient kinetik untuk proses nitrifikasi. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita memasukkan aja nilai-nilai itu, kita peroleh jumlah daripada ini kita peroleh nilai daripada mu n-nya gitu. Nah, nanti silakan ini diteruskan ya sendiri ya. Sengaja saya kosongkan supaya kalian nanti hitung-hitung ini berapa jumlahnya, satuannya apa gitu ya. Kemudian saya kasih tanda ini ya. Kemudian tapi di sini udah terlanjur saya tulis lah ya. Copy paste saja. Tadinya saya memang mau sengaja saya kosongkan supaya kalian itu mau coba-cobalah untuk menghitungnya kan. Baik, sudah dapat 0,12 gram per gram hari ya. Ini per gram mungkin kita tidak perlu miring ini. Oke ya. Sama dengan ini ya. Oke. Kita tinggal masukkan saja ya, berarti dapat 0,12 untuk mu n-nya ini, kemudian kita gunakan untuk menentukan SRT teoritisnya ya. Kita peroleh di angka 8,33 hari untuk SRT teoritis, baru nanti kita hitung faktor untuk safety faktornya ya, untuk kondisi nitrogen dalam kondisi puncak dengan rata-rata diperoleh 1,5. Kita kalikan saja
SRT teoritis itu dengan apa? Dengan safety faktornya kita peroleh SRT untuk desain. Jadi pasti selalu SRT desain itu pasti selalu lebih besar daripada teoritis ya. Karena dia dikalikan safety faktornya ya, dan safety faktornya pasti dia itu lebih besar dari nilai angka 1 gitu. Nah, kemudian kita tentukan produksi biomasanya ya dengan persamaan 8-15. Jadi ini saya tuliskan nomor persamaannya itu masih sama dengan buku aslinya, karena saya sudah men-share di slide-slide sebelumnya itu ada tabel khusus yang menampilkan semua persamaan-persamaan dengan nomornya. Jadi tinggal kalian cek saja di situ ya, di slide yang sebelumnya. Tetapi di tiap slide ini tetap ditampilkannya seperti ini. Untuk PXBio ini persamaannya seperti ini ya. Jadi ini segmen A, segmen B, dan ini segmen C, seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa terkait dengan proses nitrifikasi itu dia sampai dengan penggunaan segmen C ya. Kemudian kita menentukan data input untuk persamaan di atas ya. Ini debit sudah kita ketahui sebesar 22.464 meter kubik per hari ya. Kemudian Y-nya juga sudah kita ketahui. Kemudian S0-nya kita juga sudah ketahui, kemudian koefisien decay-nya, kemudian mu M-nya ya, mu-nya sudah kita ketahui, kemudian baru kita menentukan nilai daripada S-nya ya, konsentrasi daripada BOD, konsentrasi pada BOD. Hasil dari olahan tersebut ya kita peroleh nilai di 1 gram BCOD per meter kubik. Langkah selanjutnya ya, kita sudah punya mengetahui nilai ini, YN-nya 0,12 gram VSS gram per NOx ya. Ini ya 0,12. Kemudian juga ini koefisien decay-nya dari hitungan tadi ya, penyesuaian dengan suhu ya, suhu 12 derajat Celcius ya, dapat nilai 0,06 gram per gram hari. Kemudian diasumsikan bahwa NOx ya, NOx itu adalah apa ya, nitrat dan nitrit ya, benarkah? Kalau nitrit NO2 ya, kalau nitrat dia NO3 ya. Itu adalah lebih kurangnya itu 8% dari total nitrogennya itu dalam bentuk NOx. Ya. Saat kesetimbangan nitrogen itu belum tercapai. Oke ya. Jadi 80% dari TKN untuk NOx.
kemudian perhitungan NOx-nya itu diperoleh tadi 0,80 ya. Ini kan jumlah TKN-nya kan 35 gram per meter kubik, 35 gram meter kubik ya. Jadi NOx-nya itu sebesar 0,8-nya yaitu 28 gram per meter kubik. Bisa kita hitung begitu. Kemudian kita gunakan nilai ini untuk perhitungan pH bio-nya ya. pH bio-nya kita hitung. Oke ya, diperolehlah nilai sebesar untuk pH bio-nya itu 1154,7 kg PSS per hari. Angka selanjutnya, Pak, maaf, ya, masih ada yang mau join meet tapi belum diterima, Pak. oke. Kenapa dia nggak bisa langsung masuk gitu aja, perlu saya klik lagi, ya, settingannya kah? Repot saya tuh kalau seperti itu, dan terganggu juga ya konsentrasi saya ya. Kemudian kita jumlah nitrogen teroksidasi menjadi nitrat. Berapa sebenarnya konsentrasinya nitrogen yang diubah menjadi nitrat? Di sini jumlah nitrogen teroksidasi menjadi nitrat dapat ditentukan dengan membangun sebuah keseimbangan nitrogen menggunakan persamaan 8-18. Jadi ini persamaan 8-18-nya ini nanti dicek lagi di tabel yang sudah pernah saya sampaikan. Tinggal dimasukkan aja ya rumus-rumusnya ke dalam rumus ini ya, nilai-nilainya tersebut ya. Ya, TKN, kemudian nitrogen di efluen ya. Ini ada di soal ya, kemudian ini pH bio-nya sudah diketahui, kemudian ini dibagi dengan debitnya kan, diperoleh sebesar 28,3 gram per meter kubik atau sekitar 28,3 miligram per liter. Kemudian kita mau menentukan konsentrasi dan massa VSS dan TSS dalam kolam aerasi ya. Rumus umumnya ini sama ya, seperti yang digunakan untuk pengolahan BOD saja ya. Langkah pertama kita menghitung konsentrasi VSS dan TSS di dalam kolam aerasi ya. Jadi untuk menentukan ini pertama kita menentukan pH sebagai VSS ya. Menggunakan persamaan 8-15 segmen ABC yang telah dihitung sebelumnya sebagai pH bio. Kemudian kita tambahkan segmen D ya untuk menentukan pH VSS. Berarti ini tinggal ditambah yang segmen D-nya. Jadi ABC tadi udah, waktu kita menghitung pH bio kan kita pakai ini ya, pakai A, B, C, D. Jadi A ditambah B, C ya. Yang tadi itu udah diperoleh. Jadi pH bio-nya tinggal ditambah dengan debit dikali NB VSS-nya ini yang segmen D-nya, maka diperolehlah nilai pH sebagai VSS. Baru langkah selanjutnya kita tentukan, kita mau menentukan pH sebagai TSS-nya, dengan persamaan 8-16 ya, dengan segmen E ditambahkan untuk menghitung inletnya. Jadi segmennya itu ada 5 kan, segmen A, B, C, D. D tadi kita udah sampai D ketika di step menentukan pH sebagai VSS itu sampai di segmen D ya. Tapi kalau untuk menentukan pH sebagai TSS kita tambah lagi yang segmen E itu, yaitu perhitungan inlet TSS-nya ya. Jadi inlet TSS ini tulisannya tidak seperti ini, tapi I kecil gitu ya. Jadi itu kan jumlah jumlah selisih dari TSS ya dikurangi VSS kan dikali dengan debit. Inilah dia segmen E-nya ya. Maka diperoleh nilainya sebesar 1604 ya kilogram per hari.
Jadi konsentrasinya sudah kita dapatkan, baru kita menghitung massa ya, massa dari VSS dan TSS menggunakan persamaan 754 dan 755. Maka di sini dimunculkannya rumusnya seperti ini. Kita untuk menghitung massa kita tinggal mengalihkan ya Px PSS-nya. Jadi massa misalnya massa ml VSS berarti kan tadi itu konsentrasi yang udah dihitung Px sebagai VSS tinggal dikalikan dengan SRT-nya ya. SRT-nya itu 12,5 hari. SRT yang digunakan adalah SRT yang desain, bukan SRT teoritis ya. Diperolehlah nilai seperti ini. Kita sama seperti yang waktu pengolahan untuk BOD saja, kita memilih konsentrasi massa MLSS desain ya, yang diperoleh dari kriteria desain itu ya sebesar 3.000 gram per meter kubik atau 3.000 miligram per liter ya. Untuk menentukan apa? Untuk menentukan volume kolam aerasi dan waktu tinggal. Yang kita gunakan adalah massa ya, massa TSS yang dihitung dalam langkah sebelumnya. Jadi ini kan diperoleh dari langkah sebelumnya, kemudian dikalikan dengan SRT ya, kemudian dibagi dengan ini, dengan 3.000 ya, 3.000 sebagai MLSS ya. Ini penulisannya supaya tidak bingung ya, ini ya yang STSS ini adalah ini MLSS ya. Saya kira ini paham lah ya, diperoleh nih apa volumenya. Nah, setelah kalau sudah dapat volume bak itu sangat mudah ya untuk kita menghitung waktu retensi ya, tinggal ini menggunakan rumus ini dapatlah sekitar 9 jam untuk masing-masing ya. Jadi kan ini kan dibagi 3 dulu ya. Maaf ini volume, ini udah volume mestinya itu ini kan ketika kolam itu dibagi 3 dia proses aerasinya kan dia masing-masing ya. Kalau yang ini nih maksudnya adalah volume total, kemudian ini waktu detensi totalnya adalah 9 jam. Artinya dari kolam yang 1, 2, dan 3 kan kita bagi kolamnya menjadi 3 ya. Itu totalnya 9 jam. Tapi masing-masing daripada kolam itu 3 jam. Udah pasti seperti itu. Ya, tinggal volume dibagi debit ketemu waktu tinggal ya. Kemudian kita mau menentukan konsentrasi MLVSS-nya ya. Kita tentukan saja fraksinya dulu, fraksi dari VSS terhadap TSS itu berapa ya. Kita kalikan dengan yang 3.000 tadi. 3.000 gram per meter kubik. Diperolehlah fraksi VSS-nya. Kemudian terkait rasio makanan per mikroorganisme itu dan BOD volumetriknya atau beban BOD-nya ya. Ini kita gunakan rumus yang sama ya. F per M sama dengan Q S0 dibagi dengan X V ya. Ini udah dapat nilai X-nya itu. Yang kita gunakan nilai X-nya adalah MLVSS ya. Jadi dikalikan ini ya debit dikali dengan apa? Dengan S0 ini ya BOD, kandungan BOD sebelum diolah, kemudian dibagi dengan perkalian dengan antara X ya, ini ML
VSS ya. Jadi coba kita lihat ya 20 itu dari ini fraksi dari ini ya, fraksi VSS ya. Bukan MLVSS-nya ya, fraksi ininya 0,79 ya. Kemudian kita kalikan dengan debit dengan volumenya, kita perolehlah rasio ya dari makanan ya per mikroorganismenya. Nanti tinggal dilihat dibandingkan dengan kriteria desain, apakah ini sudah memenuhi kriteria desain atau tidak. Jika belum sesuai dengan kriteria desain, maka perlu dilakukan penyesuaian pada volume daripada tangki aerasinya atau kolam aerasinya. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita menentukan beban organiknya dengan rumus yang sama yang digunakan pada proses untuk pengolahan BOD saja ya. Kita tinggal masukkan saja nilai-nilainya ya. Kemudian kita mau menentukan massa daripada lumpur aktifnya ya. Itu bisa dihitung berdasarkan TSS dan juga bisa dihitung berdasarkan VSS. Kita hitung dalam hal ini ya, data-data yang dipakai ini kan pertama terkait dengan unitnya ya, unitnya ini gram TSS dibandingkan dengan gram BCOD itu sama dengan kilogram TSS dibandingkan atau dibagi dengan kilogram BCOD ya. Ini B-nya harus B kecil ya. Sementara kita peroleh bahwa nilai pH TSS-nya dari perhitungan sebelumnya itu sebesar ini ya. Kemudian kita mau menghitung BOD COD yang diolah ya. Nah, ini BOD COD yang diolah sama dengan Q di dalam kurung S0 dikurang S ya. Kita tinggal masukkan aja nilainya, diperoleh BOD yang diolah ini sebesar 5.009,5 kg per hari. Kemudian nilai-nilai ini kita masukkan ke dalam, kita gunakan ke dalam untuk ke dalam formula untuk menentukan produksi lumpur yang dihasilkan sebagai TSS dan juga sebagai VSS. Maksudnya begini, di dalam lumpur itu berapa sih kandungan di dalam lumpur yang dihasilkan di dalam tangki atau di dalam kolam aerasi itu, berapa sih fraksi TSS-nya, berapa fraksi VSS-nya itu. Jadi ini bisa kita tentukan. Ya, kalau yang untuk TSS kita masukkan ke dalam rumus ya. Yang sama yang digunakan untuk pengolahan BOD saja, tetapi kalau untuk menentukan VSS kita hanya menghitung saja ya perbandingan atau rasio VSS TSS-nya itu, katakanlah di sini hasilnya 0,80 ya atau 0,8. Kemudian kita kalikan dengan TSS-nya. Ya, jadi hasilnya adalah sebesar 0,328. Nah, di sini bisa kelihatan bahwa TSS itu selalu lebih kecil dibandingkan nilai TSS-nya. Kemudian langkah selanjutnya menghitung kebutuhan oksigen ya. Nah, ini selanjutnya ini tidak perlu saya jelaskan ya, itu sama dengan langkah-langkah yang digunakan pada waktu perhitungan untuk pengolahan BOD saja. Ya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, ini siapa nih yang baru masuk? Pak, nanti materi yang hitungan dibagikan atau enggak, Pak? Dibagikan. Saya ini kan mau convert ke PDF dulu. Ya,
semuanya itu kemudian nanti di Google Class itu di Google Class atau di Moodle itu akan saya masukkan gitu, termasuk yang untuk materi videonya gitu. Cuman belum sempat. Udah nyicil sih, udah nyicil untuk upload YouTube-nya udah. Ini pun yang sekarang ini sedang jalan ini YouTube yang udah diupload ini sudah ada juga yang sedang proses ya, mulai dari 2 hari ini ya, cuma memang belum selesai lah gitu kan keseluruhannya. Tapi insya Allah nanti saya dulukan yang ini ya, yang untuk PDF-nya saya dulukan ya, supaya kalian bisa gunakan untuk mengerjakan tugas besar gitu kan. Terima kasih, Pak. Nah, baik ya, kalau tidak ada, saya kira mana tadi? Ini mungkin cukup ya, karena hari ini kurang fit saya ya. Karena banyak utang dengan kalian ini, saya berapa hari ini tidur paling cepat jam 1 malam gitu ya. Tadi malam itu jam 2 gitu ya. Ya ini memang sesuatu yang harus memang dikerjakan gitu ya, karena kalian ini kan pasti juga menunggu gitu ya. Ada yang bisa memberitahu saya kenapa harus pakai, biasanya kan nggak perlu pakai admit gitu ya untuk joinnya. Kalau yang kemarin-kemarin tuh langsung bisa masuk kalian, tapi kok ini seperti ini ya, harus minta saya klik di tombol admit baru kalian bisa masuk gitu. Ada yang bisa memberi saran settingannya atau gimana? Biasa dari settingannya sih emang dia Pak, settingan penyebaran linknya tuh. Oke, nanti ini kan ada lagi nih baru masuk kan. Kenapa enggak otomatis masuk gitu kan? Kan kasihan gitu kan mahasiswanya kan. Dan juga saya gitu, capek gitu. Capek untuk admit gitu kan. Ya nanti share di WA yang bisa dijawab sekarang. Saya kira cukup pertemuannya ya. Saya kira dengan penjelasan saya yang mungkin terbatas, kalian nanti membacanya lagi, membaca ulang. Insya Allah nanti kalian bisa mengerti ya. Kan kalian adalah anak-anak bangsa yang cerdas-cerdas. Oke, lebih kurang yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.